Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lestiantoro di edisi tanggal 2 Juli tahun 2025. Ya, kemarin market naik lagi. Ya, dipicu nih kabarnya ada rancangan anggaran atau perundangan gitu yang disampaikan oleh Trump itu disetujui oleh Senat. Tenang, ini bukan rancangan perundangan soal perang, enggak. Ini ya ada hubungannya dengan efisiensi memotong beberapa anggaran sehingga pelayanan publik itu sebagian dikurangi. Nah, itu bisa berdampak buruk sebenarnya menurut analisa para trader gitu. Sehingga safe haven diperlukan lagi naik dan akhirnya ada koreksi. Nah, ini menyisakan upper shadow yang cukup panjang, artinya ada perlawanan dari seller. Dan nah kalau yang sudah saya sampaikan nih, kalau ingat nih, ini kan Senin, Selasa, Rabu itu kemudian peralihan karena Senin, Selasa ini adalah fase busur untuk target down. Walaupun nih agak ragu-ragunya karena low before-nya itu udah kena gitu. Tapi selama tidak ada high lebih tinggi daripada high weekly kemarin di sini nih, itu masih ada peluang dia lanjut. Jadi ini hanya mencari lower high, kemudian lanjut turun. Ya ini kita ngomong jangka pendek ya. Kalau jangka panjang kan memang ini ya, memang sangat-sangat bullish ya di sini ya. Kelihatan banget bullishnya. Nah di sini bear sedang merakit, merakit penurunan begitu. Oh ya, kemarin saya melakukan sell ya. Kita lihat kira-kira jam 9 sih 120. Kita mundur ke jam 9. Oh ya di sini jam 8.15 ya. 120-nya di sini pas ya. Ini ada overbought ya. Sell di 120 dan ternyata low-nya di sini sampai ke 14. Jadi kalau target 5 dolar dapat ya, masih dapat. Berarti teori itu masih bisa dijalankan. Dan sebelum kita lanjut tentang prediksi market, kita lihat kembali untuk kalender ekonomi hari ini. Hanya ada satu, jam 19.15 ada ADP Employment Change bulan Juni. Diperkirakan naik. Wah ini perubahannya positif. Berarti penyerapan tenaga kerjanya bagus. Dari 37.000 menjadi 95.000. Wow, ini 2 kalinya lebih nih. Nah, ini bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Nah, ini berarti mendukung dugaan bahwa hari ini ngelow ya, ngejar target low-nya. Switching dari kenaikan menuju penurunan dan ini udah nih. Udah mulai doji tadi sempat merah ya. Nah, tambah lagi itu kan ngomong weekly ya. Ngomong weekly kita berpikir memang hari ini switching untuk turun. Hanya saja sedikit hati-hati ini karena hari Jumat itu Amerika libur. Jadi Jumat kan tanggal 4 ya, bener ya. Tanggal 4 itu Amerika merayakan hari kemerdekaannya. Tanggal 4 Juli. Ya kalau di Indonesia kayak inilah, kayak apa 17-an lah gitu. Jadi mereka libur. Oke, jadi duganya seperti itu ya. Kemungkinan ada lanjut nih bearish ya. Peluang naik ya tentu ada karena ini kan untuk daily open di atas open sebelumnya. Tapi ingat ya, time frame kecil biasanya kalah sama time frame besar. Dalam hari ini time frame kecilnya adalah daily, time frame besarnya adalah weekly. Ya, kita lihat aja. Untuk menentukan support resisten seperti biasa saya geser ke 4 jam. Jadi 4 jam terlihat ya. High before-nya udah tembus. Artinya tren turun di 4 jam ini sudah gagal gitu loh karena ada high before. Nah, jadi untuk resisten hari ini ya karena ini udah balik turun, maka saya tetapkan di 3.350 sebagai resisten. Kemudian di 3.375 dan berikutnya di 400. Nextnya hati-hatinya di 425. Nah, kemudian untuk support sebenarnya udah deket ini.
Saya pikir supportnya ada di 25, ya kisaran ini, harga-harga ini. Kemudian di 300, dan kalau terus turun di 275. Nah, apakah ada peluang hari ini market naik turun? Iya, peluangnya seperti itu. Kita cek untuk 1 jam. Wah, ini sudah oversold. Jadi 1 jam makin kelihatan ya, sudah tidak membentuk pola yang tepat gitu. Ada hack yang lebih tinggi daripada hack before, padahal perkiraannya masih bearish. Dan kalau di 1 jam ini mirip Elliott Wave, ini harusnya pendek, kemudian naik lagi, bikin hack lagi, baru stuck. Kalau ngikuti Elliott Wave di 1 jam, cuma saya ragukan. Oke, kita lihat untuk 15 menit. Apakah kita bisa simulasi lagi pagi ini? Ya, 15 menit juga sudah oversold. Jadi kita siap-siap buy. Tapi anggap aja sekarang buy gimana? Di 3.335. Kita simpen ya. Cuma kalau trading beneran, saya belum buy sekarang. Masih nunggu. Jadi sekali lagi nih ya. Market dalam persimpangan untuk jangka pendek. Artinya tarik busurnya dia udah dapet, ya tarik busurnya udah dapet, dan dia sudah melewati hack before. Berarti ini turunnya sih sebenarnya sudah mampet gitu. Tapi kita lihat untuk di daily belum. Jadi ini sepertinya hanya tarik busur. Saya zoom dulu, saya perjelas. Sepertinya ini hanya tarik busur, kenaikan pagi, kemudian turun, atau sebaliknya ya. Karena ini Rabu itu biasanya memang perubahan, setengah hari naik, berikutnya turun. Bisa jadi dia akan ya bikin hack baru dari hari kemarin, bukan hack baru di sini. Kayaknya berat kalau hack baru di sini. Walaupun ya mungkin saja sih, kalau ngomong mungkin aja. Kalau naik dia akan bikin hack yang lebih tinggi daripada hack before di 3.358, baru kemudian dia junam atau turun. Saya pikir market masih rapuh, belum siap untuk naik lagi. Tapi selalu diingat ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.